Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita harus belajar dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi fisika tentang rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan rangkaian seri, paralel, dan campuran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun rangkaian listrik. Adapun sebab yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang rangkaian listrik itu sendiri, dan yang kedua tentang menyusun rangkaian listrik. Lalu adapun sebab yang akan kita bahas di rangkaian listrik itu akan ada 3, yaitu yang pertama tentang rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Nah, kita akan belajar tentang ketiga rangkaian ini. Nah, rangkaian pertama yang kita bahas adalah rangkaian seri. Nah, di sini adalah gambarnya. Nah, dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa untuk rangkaian seri itu tidak ada cabangnya atau tidak ada percabangan. Nah, ini gambarnya ada sebuah batu baterai, lalu ada 2 buah lampu. Yang gambar di sebelah kanan itu sama dengan gambar di sebelah kiri. Hanya untuk ini adalah simbol untuk sumber tegangan, di mana sumber tegangannya di sini adalah batu baterai. Dan ini adalah simbol untuk hambatan. Hambatan 1 dan hambatan 2, di mana hambatan di sini adalah ada lampu 1 dan lampu 2. Nah, jadi aliran listrik dari rangkaian seri ini berasal dari kutub positif, lalu kemudian menuju ke lampu pertama, lalu akan menuju lampu kedua, dan listriknya kemudian akan kembali ke kutub negatif, begitupun seterusnya. Lalu rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, ini gambarnya. Dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa di rangkaian paralel itu terdapat percabangan, ada cabang di sini. Nah, jadi aliran listrik untuk rangkaian paralel ini sama, berasal dari kutub positif ke sini, lalu sampai di percabangan ini ada yang ke lampu pertama dan juga ada yang diteruskan ke lampu yang kedua. Kemudian aliran listrik dari lampu-lampu ini tadi, lampu pertama dan lampu kedua, akan bertemu kembali di percabangan yang ini, lalu kemudian akan kembali ke kutub negatif. Nah, kemudian untuk rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran di sini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, dari jumlah kabel yang dibutuhkan untuk rangkaian seri itu akan lebih sedikit, tetapi untuk rangkaian paralel akan lebih banyak. Sekarang yang kedua, posisi lampu untuk rangkaian seri itu disusun secara berderet atau berurutan. Lalu untuk rangkaian paralel, posisi lampunya disusun secara sejajar. Kemudian yang berikutnya adalah tentang nyala lampu. Nyala lampu untuk rangkaian seri akan lebih redup, dan untuk rangkaian paralel akan lebih terang. Kemudian tegangan listrik di rangkaian seri lebih kecil dan di rangkaian paralel lebih besar. Lalu yang selanjutnya, jika salah satu lampu padam pada rangkaian seri, semua lampu juga akan ikut padam atau mati. Tetapi
di rangkaian paralel, jika salah satu lampu tadi padam, lampu lainnya akan tetap nyala. Nah, dari sini dapat kita dapatkan bahwa arus untuk rangkaian seri, arus yang mengalir di hambatan, ini hambatannya, hambatan 1 dan hambatan 2, itu sama besar dengan arus yang ada di sini, arus sumbernya ya. Nah, tetapi untuk rangkaian paralel, arus yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 itu tidaklah sama, atau dengan kata lain, I totalnya sama dengan I1 ditambah I2. Kemudian untuk tegangan di rangkaian seri, tegangan yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidaklah sama. Dengan kata lain, V totalnya sama dengan V1 ditambah V2. Dan untuk di rangkaian paralel, tegangan yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 itu sama besar dengan tegangan sumbernya, atau dikatakan V total sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, sebagai contoh soal, jika saklar 2 ditutup dan saklar 1 dibuka, maka lampu yang tetap menyala adalah yang mana? Ini saklar 2 ditutup berarti dinyalakan, dan saklar 1 dibuka berarti di-off-kan. Nah, kira-kira yang tetap menyala lampunya yang mana? Iya, benar. Yang tetap nyala adalah lampu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyusun rangkaian listrik. Oke, kita akan menyusun sebuah rangkaian listrik. Tapi sebelum kita menyusun, kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah, misalnya kita menggunakan 3 buah lampu dan 2 buah baterai. Jadi dibiasakan sebelum kita menyusun rangkaian listrik, kita siapkan dulu alat-alatnya, baru kita hubungkan dengan kabel. Nah, kalau misalkan lampunya tersusun berderet seperti ini, sudah tahu ya kita mau membuat rangkaian apa? Iya, benar, rangkaian seri. Nah, ini sudah dihubungkan seperti ini. Lalu yang terakhir akan kita hubungkan dengan baterai. Nah, beginilah hasilnya untuk rangkaian seri. Lalu yang selanjutnya, kita akan coba rangkaian yang kedua dengan jumlah lampu yang sama, 3 lampu, dengan 2 buah batu baterai. Nah, seperti ini. Nah, susunan lampu seperti ini susunan lampu apa? Sejajar ya. Nah, kalau sejajar berarti kita mau membuat rangkaian apa? Iya, benar, rangkaian paralel. Nah, kita hubungkan dulu lampu-lampunya dengan kabel seperti ini. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini, lalu ini ke sini juga kita hubungkan, dan yang terakhir kita hubungkan dengan baterai. Ya, nah dapat kita lihat dari sini bahwa cahaya yang dihasilkan dari rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri. Nah, selanjutnya kita akan buat rangkaian yang ketiga, yaitu dengan 3 buah lampu yang sama juga jumlahnya. Ini saya susun seperti ini. Nah, untuk lampu yang di bawah ini tersusun secara apa? Secara seri. Ya, benar, secara seri. Nah, lalu kemudian lampu yang seri ini akan kita paralelkan dengan lampu yang ada di atasnya seperti ini. Lalu
Kemudian baru kita hubungkan dengan baterai. Nah, jadilah ini hasilnya. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian campuran. Yang di bawah ini adalah rangkaian seri 2 buah lampu ini, dan yang di sini adalah rangkaian paralel. Nah, lalu apa yang terjadi apabila kabel yang satu ini dan kabel yang ini saya tukar tempat? Apa yang akan terjadi? Sudah tahu jawabannya? Iya. Kalau kita tukar tempat seperti ini, tidak akan pengaruh apa-apa di rangkaian ini, karena kabel tidak ada pengaruhnya apa-apa. Mau kabel yang dibalik sini jadi sana, sana jadi sini, tidak akan pengaruh apa-apa. Oke, terima kasih.